Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa yang menjadi peserta praktikum analisis numerik 1 di kelas saya ya. Pada pertemuan minggu ini kita masuk ke pertemuan kelima. Saya harap sudah refresh ya dari minggu kemarin. Kita sudah sempat ada kuis juga, jadi sudah tahu kira-kira kalau misalkan UTS kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang akan saya keluarkan seperti apa ya. Sudah terbayang sebetulnya dari yang kuis. Kemudian untuk hasil kuis, ya masih belum selesai saya koreksi semua, jadi ditunggu saja. Sambil menunggu itu, silakan kalian mencoba untuk materi solusi sistem persamaan nonlinear. Untuk materi solusi sistem persamaan nonlinear ini materi yang ini ya. Jadi kalau sebelumnya kan kalau pertemuan kedua itu kita bahasnya kan persamaannya linear ya, pertemuan kedua itu kita bahas pencarian akar untuk persamaan nonlinear, satu persamaan dan satu variabel. Lalu di pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga, kita membahas tentang mencari solusi sistem persamaan linear. Nah, pertemuan yang kali ini kombinasi dari dua materi sebelumnya. Jadi bagaimana mencari solusi kalau adanya adalah sistem persamaan yang nonlinear, gitu ya. Nggak bisa dijadikan matriks, nggak bisa diselesaikan dengan inverse. Oke, berarti menyelesaikannya nggak bisa pakai metode, kita harus memperumum metode yang ada di materi akar persamaan nonlinear, dan apakah materi atau metode numerik pada pencarian solusi sistem persamaan linear bisa digunakan. Oke, kita lihat lagi selanjutnya ya. Untuk materi kuliah di analisis numerik ini, sebetulnya kalian juga bisa ngikuti di YouTube saya video pembelajaran materi solusi sistem persamaan nonlinear yang untuk kelas kuliahnya ya. Jadi kalian bisa ikuti kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Nah, itu silahkan diikuti di video pembelajaran yang materi kuliahnya. Karena memang praktikumnya lebih dulu daripada kuliahnya. Jadi kuliah analisis numerik itu untuk kelas saya ada di hari Kamis jam 9. Kalau praktikumnya ada di hari Selasa, jadi praktikumnya lebih dulu memang. Tapi tidak apa-apa, itu bisa jalan bersama. Kenapa? Karena ketika di praktikum itu kita butuh untuk mencoba skrip yang sudah saya buat gitu ya, untuk kalian, atau skrip yang sudah ada di referensi, atau skrip yang sudah ada, kalian bisa coba gitu. Karena tujuan kuliah di praktikum analisis numerik ini bukan hanya kalian bisa bikin skrip, tapi juga kalian bisa menggunakan skripnya gitu ya. Kalau error bisa betulan ke sebelah mana gitu ya. Oke, untuk praktikum saya juga tidak memberi skrip Octave agar kalian bisa mencoba sendiri di MATLAB ataupun Octave. Skripnya kalian ketik ulang sambil kalian pahami step by stepnya. Kenapa harus ada line ini, dan seterusnya. Kalau ini saya hilangkan bagaimana, kalau ini tidak ada titik komanya bagaimana gitu ya. Jadi bisa dicoba-coba sendiri, dieksplor sendiri. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan sistem persamaan nonlinear order 3. Kenapa disebut order 3? Karena terdiri dari 3 variabel bebas, X1, X2, dan X3. Jadi bisa dilihat ada 3 persamaan yang saling berkaitan. Jadi yang persamaan pertama itu variabel bebasnya X1, X2, X3, variabel persamaan kedua juga sama, variabel bebasnya X1, X2, X3, begitu juga yang persamaan ketiga. Bayangkan ini kalau kalian kerjakan, ini kan bentuknya nonlinear. Kenapa bisa disebut nonlinear, Bu? Karena dia ada fungsi cos, sin, fungsi trigonometri, lalu ada fungsi pangkat atau fungsi kuadrat di sini. Ini juga fungsi implisit kuadrat, ada fungsi perkalian dari variabel bebas, dan ada fungsi eksponen. Nah, itu kurang nonlinear apa coba? Jadi ini komplit ya, ada eksponennya, ada trigononya, ada pangkatnya gitu, walaupun pangkatnya juga masih pangkat rendah atau pangkat 2 gitu. Kalau saya mau bikin pangkat 100 lebih susah lagi, dan itu hampir tidak mungkin diselesaikan dengan menggunakan perhitungan manual. Kalian nggak bisa menghitung dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, impossible gitu. Jangan pernah berharap bisa menggunakan itu di penyelesaian sistem persamaan nonlinear ini ya. Karena memang nggak bisa, ini kita bentuk jadi matriks pun nggak akan bisa gitu. Jadi cara satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan metode numerik yang akan kita pelajari selanjutnya gitu ya.
Sistem persamaan ini itu saya bisa tulis ulang lah. Saya definisikan F1-nya adalah fungsi yang di ruas sebelah kiri, ini yang F2-nya, ini yang F3-nya. Tentunya F1, F2, F3 fungsi terhadap X ya. Ini harusnya X-nya X3 ini. Ini harusnya X3. Nggak sampai XN dia ya. Oke. Metodenya apa saja Bu? Oke, metodenya itu ada metode fixed point. Oke, ini kepotong. Nanti saya betulkan yang di e-learningnya ya, biar nggak jelek ini jadinya. Oke, yang metode fixed point ini kalian bisa ketik ulang di script Octave kalian gitu ya. Tentunya fixed point itu secara gampang. Jadi metodenya itu kita punya tebakan x1, x2, x3, lalu kita iterasi gitu. Kita iterasi, kita hitung galatnya, selisihnya harus kurang dari akurasi yang kita mau gitu. Di sini saya pasang akurasinya adalah 10 pangkat min 8 gitu ya. Dengan maksimum iterasinya 100. Kenapa harus ada maksimum iterasi sih Bu? Kalau tidak ada maksimum iterasi, bisa jadi while kalian ini nggak akan pernah berhenti. Ya, nggak akan pernah selesai gitu. Kalau nggak akan pernah selesai, nggak akan muncul hasil apa-apa. Jadi kita tetap harus, kalau dihitung terus ternyata akurasinya kok nggak deket-deket banget gitu ya. Oke, berarti tebakan awal kita keliru, terlalu jauh. Jadi X1, X2, X3 yang kita substitusi atau yang kita gunakan itu masih terlalu jauh daripada solusinya gitu. Jadi memang tebakannya harus cukup pinter atau tebakannya harus cukup canggih sehingga oke, dekat gitu ya. Dapatnya dari mana tebakan yang dekat itu Bu? Ya dicoba-coba, trial and error memang. Atau memang ada metode khusus untuk mencari yang di sekitarnya, itu juga ada namanya Stepes descent. Atau metode lain saya rasa juga banyak ya. Salah satunya adalah metode Stepes descent, itu untuk mencari tebakan awal yang paling dekat. Nah ini metode fixed point itu, jadi kalau saya punya, kalau fungsi 3 variabel itu kan permukaan ya, fungsi permukaan. Bisa jadi yang kita dekati itu dia terjebak di nilai-nilai minimum atau nilai-nilai ekstrim lokal. Padahal bisa jadi kita maunya global ya, nggak di sekitar situ, tapi secara umum kalau di domain yang kita omongin itu dia ekstrimnya di mana gitu. Nah ini tidak bisa diperoleh dengan metode fixed point. Jadi fixed point ini metodenya bisa mendapatkan nilai ekstrimnya yang ekstrim lokal saja, bukan yang global ya. Nah itu kenapa ketika kita terlalu jauh ngambilnya bisa jadi kita terjebaknya malah ke nilai ekstrim yang terdekat, bukan nilai ekstrim fungsi secara global. Ini adalah hasil running. Jadi masukkan titik awal. Nah ini akan muncul hasilnya gitu ya. Oke, saya coba di Octave saya. Oke. File zoomnya mana ya? View ya. Zoom in, view, zoom in, view, zoom in. Nah ini ya. Jadi untuk metode fixed point yang kalian perlukan adalah inputan titik awalnya x1, x2, x3 nya gimana, akurasinya, maksimum iterasi, lalu dia akan menghitung fungsinya. Jangan lupa memasukkan fungsinya. Ini fungsi pertama, ini fungsi kedua. Oh ini saya beginikan saja biar lebih kelihatan. Fungsi pertama, lalu yang ini fungsi kedua ya. Kembali. Nah ini adalah F1X, ini adalah F2X, dan ini adalah F3X ya. Oke, masukkan fungsinya, kita hitung jarak antara X dengan X0. Ketika X dengan X0 nya itu masih jauh, artinya kita masih butuh untuk melakukan perhitungan kembali, kita evaluasi lagi. Jadi intinya sederhana ya, jadi kita substitusi, hitung aja selisihnya, dekat dengan sudah dekat 0 belum, hitung lagi, masukin lagi, hitung lagi gitu ya. Bagaimana mendekati nilai X berikutnya, X berikutnya itu didekati dengan nilai X yang sebelumnya kita ambil sebagai nilai X nya gitu ya. Oke. Ini materinya ada di materi kuliah sebetulnya, nggak apa-apa, ini yang praktikum aja. Ini kalian bisa coba di run, change directory. Nah ini masukkan titik awal, itu kalian bisa coba 0,1 ya, seingat saya 0,1 min 0,1 min 0,1
1. Jadi ini X1, X2, X3. Oke, dia muncul ya. Jadi ini stepnya sampai 7, dimana kita dapatkan bahwa errornya itu sudah paling kecil di iterasi ke-7 sudah 0 untuk 10 pangkat min 8 itu sudah hampir 0 semua ordernya, tinggal kesalahan di angka desimal 9 angka di belakang koma ya, atau kesalahannya 10 pangkat min 9. Jadi udah cukup akurasinya oke, cukup bagus, dan kita peroleh bahwa X1 nya 0,5, X2 nya 0, dan X3 nya min 0,5235987. Oke, ini juga kalian bisa coba-coba sebetulnya. Bu harus pakai nilai awal itu ya. Nah, ini sebetulnya saya coba biar saya coba 000, nah dia tetap di situ ya. Oke, gitu ya. Jadi kalian bisa coba-coba di sini. Oke, sebentar, masuk impulsif R. Oke, ya, sebentar, format. Oh, salah. Ya. Oke. Lalu kita masuk ke metode Newton. Oke, metode Newton itu metodenya itu kenapa disebut Newton? Karena dia pakai gradien. Newton-Raphson itu kan sebetulnya dia pakai gradien ya. Jadi Newton ini adalah generalisasi dari metode Newton-Raphson di metode untuk mencari akar persamaan nonlinear. Nah, ini kenapa bisa begini, nanti ikuti di mata kuliah analisis numerik ya. Jadi ini editor Octave-nya. Nah, untuk metode Newton kita butuh, lihat di sini ya. Saya butuh ada input nilai awal. Nah, ini adalah inputan ya. Ini inputnya, input tebakan awalnya. Lalu saya butuh akurasi tetap, saya butuh maksimum iterasi, saya butuh fungsi dan Jacobi. Jadi fungsinya tadi kan 3 variabel ya, fungsi vektor. Fungsi dengan bukan 3 variabel, sorry. Fungsi dengan sistem dengan 3 fungsi dan 3 variabel. Sehingga saya bisa bikin Jacobiannya. Jadi kalau fungsinya 3, variabelnya 3, Jacobiannya ukurannya adalah 3 kali 3 gitu ya. Jacobian gimana Bu? Buka lagi materinya di kalkulus peubah banyak atau di aljabar linear elementer. Jadi jangan tanya saya Jacobiannya ini gimana gitu ya. Nah, ini nanti kita hitung inverse Jacobiannya. Jadi kalau di metode Newton-Raphson kita gunakan turunan terhadap f aksen, turunan terhadap f atau f aksen, atau akan berkaitan dengan gradien garis singgung. Kalau di metode Newton untuk sistem persamaan nonlinear kita gunakan Jacobian gitu ya. Jadi sebetulnya tidak bisa dianggap sama persis juga. Kita bisa melihat, kalian bisa meninjau turunan pertama tadi terhadap fungsi, bisa fungsi satu variabel itu identik dengan Jacobian di fungsi vektor dengan variabelnya juga vektor gitu. Jadi Jacobian, jadi kita butuh, kita cari inverse-nya dikali min f aksen bla 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 bla, diselesaikan gitu ya. Intinya di sini. Nah, kita butuh apa? Kalau saya nggak pakai function, maka di sini akan ruwet ini. Fungsi x ini untuk mencari menghitung setiap kali fungsinya itu akan jadi rumit gitu ya. Begitu juga dengan Jacobian. Untuk menghitung fungsinya juga akan jadi rumit. Lebih baik jika saya gunakan function. Jadi tinggal saya panggil gitu ya. Anda seharusnya sudah belajar ini di pemrograman PIK ya, pengantar ilmu komputer ya, atau pemrograman dasar lah. Pemrograman dasar tentang buat function di Python harusnya juga dipelajari, di MATLAB juga dipelajari, di Octave sama dengan MATLAB ya itu juga ada gitu. Jadi ini function gunanya apa? Kita cukup manggil gitu. Kita namain ini adalah sebagai fungsi. Kita namain fungsi yang butuh inputannya x. X-nya bisa berupa vektor x1, x2 dan x3. Fungsi ini nanti kita panggil aja hai fungsi gitu ya. Nah, nanti si fungsinya itu akan langsung menghitung berapapun nilai x yang kita inputkan gitu ya. Nah, ini jadi nilai f besar. F besarnya bentuknya apa Bu? Bentuknya dia akan menjadi vektor ya. 1, 2, 3. Jadi vektor dengan 3
elemen. Begitu juga dengan fungsi Jacobian. Kalau Jacobian tadi kaitannya dengan turunan dari fungsi bernilai vektor dengan variabelnya juga vektor. Jadi kita mau punya, tadi kan 3 ya, fungsinya ada F1, F2, F3 dan X-nya juga X1, X2, X3. Jadi Jacobiannya adalah 3 kali 3. Ini elemen 1, 1. Sebentar, ini elemen 1, 1, ini elemen 1, 2, ini elemen 1, 3, ini elemen 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3 ya. Nah nanti ketika saya panggil Jacobian, nah itu nanti dia langsung menghitung nih Jx ini, jadi ini nanti outputnya berupa apa? Outputnya berupa matriks 3 kali 3 dimana isinya adalah nilai-nilai gitu, angka gitu ya. Kalau yang F kecil ini outputnya berupa apa? Outputnya berupa vektor dengan 3 elemen ya. Oke, nah ini adalah hasil runningnya. Sebentar, saya running yang di sini. Nah ini ya, ini dia langsung memunculkan iterasinya lebih sedikit ya. Jadi kalau pakai fixed point itu karena dia pakai looping, sistemnya pakai looping itu lebih banyak iterasi dibutuhkan 7. Sedangkan untuk yang ini dengan nilai awal tebakan yang sama 0,1, 0,1 dan min 0,1 kita peroleh iterasinya lebih sedikit yaitu 5 gitu ya. Dengan nilai hasilnya juga sama 0,5, 0, 0,5235, 9878. Ini dengan akurasi yang sama ya. Saya pasang akurasinya 10 pangkat 8 juga nih. Sama dengan yang sebelumnya. Gunanya apa sih Bu? Kenapa harus dibikin sama dengan sebelumnya? Ya karena kita ingin membandingkan dari 3 metode yang kita gunakan itu yang paling baik, yang paling akurat itu sebetulnya yang mana untuk menyelesaikan sistem persamaan yang tadi di awal yang di slide kedua tadi yang saya jelaskan. Oke, lalu ini fungsinya mana Bu? Nah ini saya tunjukkan open. Nah ini untuk menamai function hati-hati. Jadi kalian harus menamainya sesuai dengan nama fungsinya. Maksudnya gimana? Jadi ini ya. Ini kan saya sebut fungsinya f sama dengan fungsi x. Nah, ini kalau kalian men-save di file di M filenya itu bukan dengan nama fungsi, tidak sama dengan yang di sini. Nah, ini kayaknya butuh saya zoom. Nah, ini untuk menamai fungsinya ini harus sama dengan nama yang ada di sini ya. Jadi jangan sampai di sini namanya fungsi, di sini namanya Henny gitu ya, nggak cocok gitu. Nanti kamu manggilnya keliru. Jadi biar dia paham bahwa fungsi yang kita maksud adalah fungsi ini. Jadi harus konsisten dengan penulisan fungsi di sini dengan nama M filenya, nama filenya ya. Begitu juga dengan yang Jacobian juga sama. Ini saya bikin begini ya biar kalian lebih jelas. Ini elemen pertama, bisa juga ya, sudahlah. Elemen pertama, elemen kedua, elemen kolom ketiga gitu. Ini yang 21, 22, 23, ini 31, 32, 33 ya. Jadi jangan sampai keliru menamai nama function di sini dengan nama filenya yang di sini. Hati-hati juga dengan huruf besar dan huruf kecil. Kalau namanya di sini J-nya pakai huruf besar, namanya di sini harus pakai huruf besar karena Octave juga case sensitif ya. Kadang errornya di situ. Nah, ini kalian bisa coba sendiri untuk yang ini ya. Skripnya sudah saya update. Ini kepotong nggak? Oke, yang fix point tadi ya. Yang metode ketiga saya punya Newton-Raphson. Newton-Raphson bedanya apa? Nah, ini kalau Newton-Raphson ini dia menggunakan masih pakai turunan tapi ini lebih cepat daripada yang Newton tadi. Oke. Ini nggak pakai inverse. Jadi kalau sebelumnya itu saya perlu menghitung inverse dari Jacobian. Sebentar. Saya perlu menghitung inverse dari Jacobian. Bayangkan kalau matriksnya 3 kali 3, mungkin mencari inverse-nya gampang. Kalau matriksnya sudah 4 kali 4, 5 kali 5, 5 kali 5 itu akan jadi masalah,
bukan jadi masalah, akan membuat Octave juga menjadi kurang efisien untuk menghitung inverse-nya. Karena menghitung inverse kan nggak gampang ya untuk matriks berukuran besar. Jadi untuk mengakali agar tidak perlu pakai inverse dan tidak perlu mengalihkan inverse, di metode Newton-Raphson ini, mana nih? Nah, nih. Metode Newton-Raphson ini yang digunakan adalah fx per f1x-nya. Jadi tiap gradnya. Nah, yang dipakai di Newton-Raphson ini grad dari fungsi f-nya tadi. Ini saya butuh function namanya f multi, isinya adalah ini semua. Jadi f multi itu isinya ada dua hal. Yang pertama adalah fx, yang satu lagi adalah f1x. Jadi fx ini isinya 3 vektor atau 3 elemen. Isinya adalah fungsi yang kita mau hitung, atau fungsi yang mau kita cari solusi x1, x2, x3-nya. Sedangkan f1x itu isinya adalah apa yuk? Isinya adalah gradnya ya. Jadi sama grad dari setiap F1, F2 dan F3. Grad itu apa? Buka lagi kalkulus berubah banyaknya. Oke, ini hasil runningnya. Nah, jadi kamu di iterasi ke 11. Ya. Ini kalau walaupun iterasinya lebih banyak, tapi kalau dihitung pakai TikTok dalam artian kalian menghitung berapa detik yang dibutuhkan, ini jauh lebih cepat. Mungkin untuk masalah yang ini dia iterasinya lebih banyak, tapi kalau kita punya sistem persamaan nonlinear dengan 10 variabel dengan 10 persamaan, itu ini akan Newton-Raphson ini metode yang cukup handal untuk bisa digunakan sehingga menjamin bahwa solusinya bisa diperoleh dengan cukup cepat tanpa ada kemungkinan untuk error, itu memperkecil kemungkinan error. Kenapa? Karena kalau kita gunakan metode Newton itu masih harus menghitung inverse. Ketika matriks Jacobiannya itu hampir 0, kita dievaluasi di titik x0 itu hampir 0, maka ketika dihitung inverse-nya dia akan jadi tidak terdefinisi inverse-nya. Kalau metode Newton-Raphson karena dia tidak menggunakan inverse dari matriks, tidak menggunakan perkalian dari matriks, maka aman gitu ya. Jadi metode ini yang paling direkomendasikan. Jadi semua metode yang sudah dilakukan ini yang paling direkomendasikan ya. Oke. Nah, ini ada metode quasi-Newton-Broyden. Jadi selain metode Newton-Raphson ada juga namanya metode quasi-Newton. Quasi itu apa sih? Semu ya. Jadi metode Newton tapi semu. Nah, itu yang dinamai juga dengan metode Broyden gitu ya. Sama ini memanfaatkan tidak menggunakan inverse matrix, menggunakan perkalian-perkalian saja dari matriks gitu. Ya. Oke. Nah, ini hasil runningnya. Ya. Ntar saya cobakan di sini. Newton-Raphson. Newton-Raphson tadi belum saya coba ya. Kontrol. Ini yang Newton-Raphson ya. 0,1 min 0,1. Ya. Jadi munculnya ini untuk yang Newton-Raphson. Saya mau yang Broyden. Kalian bisa modifikasi sendiri skripnya biar lebih mudah untuk menghitung. Misalkan saya maunya ini di input juga Bu ya, silakan dicoba-coba di otak-atik skripnya ya biar bisa muncul sesuai yang kalian mau. Oke, jadi tahu ya bagaimana menggantinya jelas di fungsi f multinya. Nah, ini latihan soal yang bisa kalian coba, silakan coba selesaikan sistem persamaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, untuk pertemuan kali ini tidak perlu ada tugas yang harus dikumpulkan, jadi cukup kalian coba saja. Akan dievaluasi nggak Bu tugasnya? Nanti kita lihat minggu depan ya. Bisa jadi saya tiba-tiba ada pretest minggu depan terkait dengan materi minggu ini, atau seperti apa gitu ya. Jadi sebetulnya kewajiban Anda adalah belajar, jadi silakan belajar dan bertanggung jawab dengan waktu kalian sendiri. Saya sudah menyerahkan pembelajaran secara mandiri ke kalian karena saya sudah memberikan materi, artinya silakan mencoba agar kalian bisa paham dengan materinya gitu ya. Jangan sampai
nggak dapat apa-apa gitu. Sayang sekali ketika Anda kuliah tapi tidak merasa dapat ilmu apa-apa, hanya mengejar absen, hanya mengejar nilai. Itu menurut saya bukan esensi dari perkuliahan ya. Ketika kalian bisa dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah, itu baru memang tujuan perkuliahan yang benar gitu. Jadi diluluskan niatnya, silahkan mencoba dengan cara apa? Dengan cara bersungguh-sungguh belajar, silahkan dicoba latihan soal agar kalian bisa lebih tahu. Lebih tahu apa? Lebih tahu bagaimana menggunakan dari metode-metode tadi pada soal yang ada gitu ya. Kalian juga terbayang gitu, nggak kaget gitu nanti kalau ada di kuis atau di UTS atau di post-test yang saya berikan. Gitu ya. Jadi silakan dicoba. Silakan dicoba. Saya akhiri praktikum analisis numerik di pagi ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, jangan begadang, jaga kesehatan dengan maksimal. Salam untuk keluarga di rumah. Saya akhiri untuk praktikum hari ini, pagi ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.